The beautiful sunlight is almost over into a dark night, just as the economy in our country is starting to dim, worrying. Many businesses are bankrupt. Then, what about entrepreneurs or small traders? What is the marketing strategy? This video is the result of my interview with entrepreneurs about the impact of the pandemic on their business. Keep on watching. Perkenalkan, nama saya Nining Rohaini. Saya sebagai pelaku usaha UMKM dalam bidang kuliner makanan tradisional. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya selaku pelaku usaha di perdagangan warung kecil. Bagaimana pendapat Teteh mengenai situasi pandemi saat ini? Sangat mengkhawatirkan ya, apalagi berdampak dalam semua bidang usaha. Bagaimana pendapat A tentang situasi pandemi saat ini? Situasi pandemi saat ini berdampaknya ke semuanya, jadi cuman bukan bidang ini aja. Kayaknya yang lain juga kena sih. Udah. Bergerak pada bidang apa usaha Teteh? Bergerak dalam bidang kuliner, makanan tradisional yang saya modifikasi dengan rasa-rasa kekinian. Bergerak pada bidang apa usaha? Minimarket sih, jadi sembako sih. Adakah perbedaan hasil sebelum dan sudah pandemi? Tidak signifikan sih, karena kebetulan saya memulai usaha itu pada awal pandemi. Adakah perbedaan hasil usaha sebelum dan setelah pandemi? Ada sih, berdampak juga kan. Kalau misalkan sebelum pandemi itu agak rame gitu, terus kalau misalkan pas lagi kayak gini ya alhamdulillah untungnya masih bisa ini ya, soalnya sembako tuh kebutuhan ya. Gitu paling. Apa dampak yang Teteh rasakan selama PPKM ini? Dampaknya cukup besar sih ya, apalagi saya biasanya mensuplai kepada reseller dan mereka menjualkannya lagi di area pabrik. Nah, dengan adanya PPKM ini otomatis pabrik ada yang berhenti beroperasi, terus juga ada yang membatasi pekerjanya. Jadi itu cukup berdampak pada penghasilan saya. Adakah dampak yang rasakan dengan adanya PPKM saat ini? Dampak PPKM ya ada ya. Yang pertama mungkin akses dibatasi, kalau misalkan orang-orang yang biasanya lalu lalang gitu kan sekarang nggak dibolehin juga kan sama pemerintah, jadi ada sih itunya ya, penjualan juga kan jadi kurang ya, kayak gitu neng. Adakah keuntungan dan kerugian dalam bisnis makanan di masa pandemi ini? Kalau keuntungan karena makanan ya, jadi harganya cukup terjangkau dan itu masih bisa dibeli oleh masyarakat. Kalau kerugian biasanya makanan kan gak cukup bertahan lama, jadi ya itu kerugiannya, gak bisa Adakah bertahan lama. keuntungan dan kerugian dalam usaha AA dalam situasi pandemi saat ini? Keuntungan ya ada, keuntungan kayak misalkan penjual, cuman kalau kerugian sih di PPKM paling itu ya akses, kalau misalkan buat belanja juga kadang dibatasi. Kayak misalkan kan dulu belanja masih bisa kayak malam gitu kan, masih bebas. Saya sekarang jam 7 udah dipatok sih kayak gitu. Terus awal-awal dari sini juga udah kasih himbauan kalau misalkan kesini tuh harus pakai masker kayak gitu kan, ngikutin aturan pemerintah. Bagaimana kiat usaha atau strategi pemasaran yang Teteh lakukan dalam pandemi ini? Strategi marketing yang saya jalankan itu berupa cost marketing. Jadi ada yang promo kayak buy one get one, terus ada juga offline marketing di toko-toko makanan yang saya supply. Terus ada digital marketing kayak Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Terus yang terakhir saya memakai undercover marketing. Jadi setiap orang yang beli produk saya kasih bonus, tapi nggak saya kasih tahu di awal.
bakalan saya kasih bonus. Bagaimana kiat usaha atau strategi pemasaran yang Aa lakukan dalam mengembangkan usaha ini? Ya lewat online juga kan, terus apanya ya, mulut ke mulut orang-orang juga udah pada tahu gitu kan. Emang awal-awal mah karena mungkin belum tahu ya, misalkan kalau sekarang sih udah apa ya, bagi kebutuhan ini kan jadi rame sih. Bagaimana harapan Teteh ke depannya setelah pandemi ini berakhir? Harapan saya untuk kedepannya yaitu bisa membuka outlet di berbagai daerah, bisa ekspor, dan bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Bagaimana harapan Aa ke depannya ketika pandemi ini berakhir? Harapannya kalau normal lagi kayak dulu ya, kalau jadi apa ya, lebih penjualan juga lebih naik kan kalau dulu. Sama paling ini pengen buka cabang lagi sih, kan kalau sekarang baru 2 nih cabang tuh. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, namun COVID-19 sangat berpengaruh terhadap semua aspek, khususnya dalam bidang ekonomi. Terlebih berdampak kepada pelaku usaha UMKM. Maka dari itu, saya memberikan tip dan trik dan juga solusi terhadap pelaku usaha UMKM, biar usaha mereka tetap berkembang dan bertahan di masa pandemi saat ini. Saya memberikan solusi berupa memberitahu bagaimana cara pemasaran yang baik melalui media sosial. Kemudian saya memotivasi para pelaku usaha UMKM, memberikan inovasi dan kritik membangun, dan memberikan saran yang baik terhadap mereka agar selalu berpikir positif. Semoga pandemi ini cepat berlalu, agar seluruh pelaku usaha UMKM dapat berjalan dengan baik-baik saja dan menjadi semakin berkembang.